Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua begitu sangat banyak kenikmatan-kenikmatan. Entah itu adalah kenikmatan yang sifatnya zahir maupun kenikmatan yang sifatnya batin. Dengan kenikmatan-kenikmatan itu, setiap kita seorang hamba mempunyai kewajiban untuk mengabdikan diri dengan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya. Sebab setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akanlah dimintai pertanggungjawaban atas setiap kenikmatan-kenikmatan tersebut. Terlebih adalah kenikmatan iman yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan di dalam dada kita. Begitu juga kenikmatan kesehatan, kenikmatan seluruhnya semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang paling patut untuk dijadikan teladan yang baik, contoh suri teladan dalam semua aspek kehidupan, mulai dari yang terkecil maupun yang terbesar dalam menjalani kehidupan ini. Mulai di dalam mengatur sebuah diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, bahkan negara, adalah beliau menjadi panutan kita di dalam mengatur seluruhnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mencontoh kehidupan beliau adalah mutlak kewajiban dan kebenarannya. Dan mencari contoh selain beliau adalah mutlak kesesatannya. Mutlak kesesatan dan mutlak kehancurannya. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam dunia ini seringkali kita melaksanakan amalan-amalan yang itu di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan bahasa tijarah. Tijarah dalam artian perdagangan. Artinya kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam kehidupan kita menjalaninya adalah sebuah tijarah, perdagangan. Maka orang yang melakukan kehidupan ini pada hakikatnya dia adalah melakukan sebuah perdagangan. Dan perdagangan itu ternyata juga ada perdagangan yang merugikan dan perdagangan yang menguntungkan. Dan itu kedua-duanya dilakukan oleh manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nas yaghdu
setiap manusia itu mereka keluar dari rumahnya dan berusaha. Fabai'un nafsahu, maka dia menjual dirinya. Famu'tikuha au mubikuha, entah dia menghancurkan dirinya sendiri dengan penjualan tersebut, ataukah dia membebaskan dirinya dari kesengsaraan. Di sini Rasulullah SAW jelas menyebutkan bahwa kehidupan dunia ini adalah tentang penjualan diri kita. Dengan penjualan diri kita dalam rangka untuk menjual diri kita, membuat diri kita bahagia terbebas dari neraka, ataukah menjerumuskan diri kita ke dalam neraka wal-'iyadu billah. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua tentang perdagangan yang menguntungkan. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian tijarah, perdagangan yang menguntungkan atas dirimu. Tijaratun tunjikum min azabin alim. Dengan perdagangan ini bisa menyelamatkan dirimu semua dari azab Allah yang sangat pedih. Apa itu perdagangan yang bisa mengamankan diri kita dari azab Allah? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benar keimanan, dengan keimanan yang kokoh, haqqa tuqati, keimanan yang betul-betul tertancap dalam dada kita. Ini modal utama yang menjadikan kita bisa terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa kalian. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara jenis perdagangan yang kita lakukan setiap harinya, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita menjual diri kita untuk dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibebaskannya kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tijarah yang menguntungkan. Di dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-29, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnakum, dan menginfakkan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara rahasia maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka pada hakikatnya adalah mengadakan perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana perdagangan itu lan tabur, yang tidak akan pernah ada rugi-ruginya. Tidak akan pernah ada rugi-ruginya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Ketika panjenengan semua membaca ayat-ayat Allah, meluangkan waktu untuk membaca ayat-ayat Allah, mentadaburi ayat-ayat Allah, dan meninggalkan waktu-waktunya yang tidak bermanfaat dan diarahkan kepada mentadaburi ayat Allah, ini bentuk sebuah perdagangan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi dan mengganti imbalan itu semua dari waktu yang kita mestinya banyak orang itu memakai untuk main-main dan senda gurau dalam hal yang tidak bermanfaat. Kemudian kita pakai untuk mentadaburi ayat Allah, kita nanti ditukar sama Allah. Ditukar waktu-waktu kita yang kita korbankan untuk Allah itu nanti ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga harta kita yang kita infakkan, kita wakafkan untuk pembangunan masjid, untuk pondok, untuk yang lain, baik itu secara rahasia maupun terang-terangan, itu nanti semua ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibeli dan diganti oleh Allah. Maka termasuk jiwa kita. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bahkan memakai kalimat membeli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli. Allah Subhanahu wa taala membeli. Siapa yang dibeli Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ashtara minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman, di mana orang-orang yang beriman ini meluangkan jiwanya, memberikan jiwanya, memberikan waktunya, memberikan hartanya untuk digunakan berjihad di jalan Allah, kemudian yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, berperang, membunuh atau dibunuh, ya, itu dibeli oleh Allah. Dibeli dengan apa oleh Allah? Dibeli dengan surga, dibeli dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum bi anna lahumul jannah. Bagi mereka dibeli oleh Allah surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka diri kita sebenarnya di dalam kehidupan kita 24 jam, setiap harinya kali umur hidup kita, sesungguhnya kita ini mestinya dalam kondisi berdagang kepada Allah, menukar dan menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditukar nanti oleh Allah dengan surga. Dan perdagangan itu jelas sudah ditunjukkan oleh Allah. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad fisabilillah, berinfak, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bukan kemudian kita melakukannya dengan sia-sia, akan tetapi nanti kita ambil semua, ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika ada perdagangan di mana perdagangan itu menjerumuskan seseorang kepada neraka, jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabili." Di antara manusia ada yang membeli, menukar, mengadakan perdagangan di mana perdagangan itu untuk menyesatkan manusia. Apa yang diperdagangkan? Yaitu menukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan lahwal hadis. Lahwal hadis ini perkataan yang sia-sia, banyak tafsirnya.
Di antaranya lahwal hadis itu adalah menukar ayat-ayat Allah dengan nyanyian-nyanyian jahiliyah, dangdutan, rokan, ya, dan lain sebagainya. Yang mestinya pendengarannya dan mulutnya dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah, maka dia dipakai untuk bernyanyi, dipakai untuk mendengarkan musik dan lain sebagainya. Sebaliknya juga, ya, ketika jasad seseorang itu, ya, yang mestinya dipakai untuk mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pakai mengabdikan kepada dunia, kepada syaitan, kepada yang lainnya. Maka ulaika, kata Allah, ulaika lahum azabun muhin. Bagi mereka itu azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan. Kenapa menghinakan? Karena dulu di dunia mereka menghinakan ayat-ayat Allah, tidak mengindahkan perintah-perintah Allah, tidak mengadakan perdagangan yang menguntungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Sampai di titik ini, titik yang mungkin kita semua ada di umur 40. Titik yang mungkin kita ada di umur 50. Titik yang mungkin kita berada di umur 60 atau bahkan 60 ke atas. Lebih banyak mana perdagangan yang kita lakukan di dunia ini kepada Allah yang menguntungkan, ataukah justru yang menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah, na'udzubillah. Mana yang lebih banyak? Sudahkah kita mengoreksi setiap harinya sekian jam, 24 jam dalam satu hari, mana yang untuk Allah berapa jam? Dan mana yang untuk dunia berapa jam? Kita kalkulasi lebih banyak mana. Sebab sangat merugi jamaah sekalian. Ya. Kenapa? Allah itu sangat maha pemurah. Kalau kita merenung, kita ini kan miliknya Allah. Kita ini adalah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ciptaannya Allah itu miliknya Allah. Dan Allah berhak mengambil, ya, apapun miliknya Allah berhak mengambil. Tapi ketika Allah mengambil itu, ya, seandainya kita tidak diberikan apa-apa oleh Allah, wong kita miliknya kok, diambil, ya sudah, kita manut saja, wong kita miliknya. Tapi Allah itu sangat maha pemurah. Allah mengambil kita itu dengan sebuah perdagangan tadi. Coba, kita miliknya Allah, diambil oleh Allah terserah, tapi ngambilnya Allah itu dengan surga. Kita ini diambil oleh Allah dengan surganya Allah. Sudah miliknya Allah, ya, diambil Allah, dikasih surga. Kan luar biasa itu. Maka benarlah bahwa perdagangan ini itu lantabur, tidak akan pernah ada rugi-ruginya. Dan tidak akan pernah ada sia-sianya. Semuanya itu menguntungkan. Loh, kok ternyata kita atau manusia pada umumnya ini memilih perdagangan yang justru menjerumuskan ke dalam neraka. Padahal ada perdagangan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita menuju kepada surganya Allah.
Ingat Pak, kita di dunia ini tidak selamanya. Kita hidup di dunia maksimal 70 tahun, itu sudah sangat lama sekali kita hidup. Yuk, di akhir-akhir kehidupan kita, yuk, di akhir-akhir usia kita, hendaklah kita itu merubah perdagangan itu. Yang awalnya dulu berdagang untuk menghancurkan diri kita, menjerumuskan kita ke dalam neraka, naudzubillah, maka kita ubah perdagangan ini untuk Allah. Aku infakkan diriku untuk Allah. Aku infakkan waktuku untuk Allah. Aku infakkan semua hartaku, saya belanjakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita mudah-mudahan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.